Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk melihat eksperimen saya ini ya. Ini sebetulnya sebelumnya saya sudah pernah membuatnya, tapi dalam skala kecil dan belum saya aplikasikan untuk berfungsi sebagai pesnap. Yang saya aplikasikan hanya untuk pupuk saja, dan itu aman dan bagus. Nah, ini sekarang saya ingin menunjukkan apa saja bahan-bahannya ya. Yang pertama ini adalah awar-awar ya, atau ada yang bilang daun abar-abar, atau ya nggak tahulah, di tempat masing-masing kadang-kadang berbeda namanya. Ini dikenal oleh masyarakat Indonesia ya untuk bisa mengobati ini gatal-gatal di kulit dan seterusnya lah. Pokoknya intinya ini bisa sebagai pesnap atau pestisida nabati. Kemudian selanjutnya ya, ini gratis ya. Di tempat saya itu kadang-kadang tumbuh banyak di halaman-halaman atau di pekarangan rumah. Ini kebetulan tadi saya ngambil di pekarangan orang lain tadi di depan rumah, tapi juga sering dipangkasi karena dianggap sebagai gulma saja ini. Tapi tanaman ini kesuburannya sangat luar biasa ya. Jadi ini tanaman ini sangat kuat, tahan, luar biasa pokoknya tanamannya. Kemudian selanjutnya ini Anda pasti tahu kan, ini daun lidah buaya. Sudah tidak diragukan lagi efek pestisida nabatinya, yaitu bisa membantu mengatasi jamur atau mikroorganisme yang merugikan lainnya, itu lumayan bisa diatasi oleh daun lidah buaya. Kemudian kebetulan tadi saya ngambil daun anggur ini, kebetulan pas waktunya pangkas jadi diambil. Kebetulan juga karena saya menanam pohon anggur, jadi saya sertakan sekalian. Selanjutnya adalah ini. Nah, ini sirih Cina. Sirih Cina ini terkenal bisa untuk mengobati sakit perut ya. Kemudian menetralisir darah dari kolesterol dan seterusnya. Pokoknya aman lah buat manusia ini ya. Dan ini saya sertakan dengan akarnya ya. Saya ambil, saya cabut dengan akarnya. Kemudian ini daun sereh ya. Ini daun sereh, kebetulan tadi agak rimbun jadi saya pangkas. Walaupun tidak terlalu banyak, cukuplah untuk membantu. Ini juga bisa berfungsi sebagai pestisida terhadap serangga kecil-kecil ya, seperti nyamuk dan seterusnya. Selanjutnya yang ini. Nah, ini sudah merakyat ya di seluruh Indonesia, bahkan di dunia ini sudah diakui, yaitu daun sirih. Daun sirih hijau yang ini ya. Sirih hijau ini bisa berfungsi sebagai pestisida nabati ya. Kemudian juga berfungsi sebagai disinfektan atau membunuh berbagai gangguan dari kuman-kuman ya. Ini bisa untuk itu, tapi jangan khawatir karena ini sudah terbukti aman juga buat manusia, sehingga nantinya bila kita gunakan dan diserap oleh tanaman pasti tidak akan merugikan manusia yang memakan buahnya nantinya, atau memakan bagian dari tanaman itu ya, yang dihasilkan dari nutrisi yang mengambil dari daun sirih ini. Selanjutnya kipait. Nah, ini kipait ini sudah banyak banget yang tahu manfaatnya, bahkan sering saya posting juga ini
untuk daun kipait ini memang luar biasa ya. Dia juga berfungsi sebagai pelawan atau mampu mengatasi fusarium ya, ini sangat luar biasa ini. Kemudian ini, nah ini daun paku ini yang sedikit informasinya ya. Padahal ini sebetulnya ini daun paku liar begini ini ya. Ini bisa untuk sebagai pestisida nabati. Kutu-kutu apa itu bisa mati bila kena ekstrak dari daun paku ini. Akan tetapi daun paku ini tidak berhenti sampai di situ saja ya. Ini juga memiliki manfaat antioksidan yang sangat bagus. Dia juga sumber omega 3, asam amino tentunya ya. Jadi kalau kita buat sebagai pupuk di samping sebagai pestisida nabati, dia juga memiliki kandungan nutrisi yang sangat bagus. Dan satu lagi, ini memiliki kadar potasium yang tinggi atau istilahnya kalium ya. Kalau orang pertanian bilangnya kalium, kalau orang nutrisi biasanya menyebutnya potasium ya. Jadi ini mengandung potasium yang tinggi. Jadi untuk pupuk pembuahan ini bisa dimanfaatkan ya. Jadi ini otomatis bisa memberikan kelengkapan ya, kelengkapan terhadap pupuk JLF yang akan saya buat kali ini. Selanjutnya daun abar-abar ini. Oh iya, tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Ini saya sertakan juga dengan akarnya. Ini untuk daun paku ini juga saya cabut ya. Ini pada perakarannya nanti akan banyak mikroorganisme yang sangat menguntungkan ya. Tentu saja buat starter nantinya. Ini saya sertakan, ini banyak ini. Kebetulan nah ini tumbuh di tembok-tembok, tumbuh liar ini. Di pekarangan-pekarangan di tepi jalan banyak. Nah ini selanjutnya yang terakhir ini. Yang terakhir adalah daun pepaya ini. Ini Anda pasti mengetahui daun pepaya ini manfaatnya apa saja, bahkan sering dipakai untuk menu makanan yang sangat disukai oleh banyak orang ya, termasuk saya ini. Nah, ini semua tadi sudah terbukti aman ya, bahan-bahannya terbukti aman untuk manusia dan memiliki daya pestisida nabati yang cukup bagus semuanya. Maka dari itu saya ingin menggabungkannya dalam satu JLF. Nah ini memang sampai saat ini belum ada yang membuat yang seperti ini. Ini mungkin baru saya ini. Kebetulan saya seringkali mencampurkannya sebagian begini. Sebagian misalnya saya ambil daun sirih Cina atau daun lidah buaya atau abar-abar atau yang lain, itu seringkali saya campurkan di bahan JLF dan itu tidak merusak JLF atau tidak merusak tanaman, tapi berfungsi normal. Nah, kali ini akan saya satukan supaya memiliki manfaat ganda yang bisa dirasakan. Oke, langsung saja ya kita eksekusi di dalam wadah JLF. Ini kebetulan saya menggunakan box ya, box besar 250 liter ya ini. Kita lihat dulu. Nah, ini juga bekas saya gunakan sebagai JLF wadahnya ya. Kebetulan sudah saya kuras habis, saya gunakan. Nah ini endapannya sedikit-sedikit masih ada, sengaja tidak saya bersihkan biar anggap saja sebagai tambahan dekomposernya atau mikroorganismenya ya. Tapi tetap akan saya berikan ini leaf mold nantinya. Oke, sekarang kita masukkan. Ini sengaja nggak saya potong kecil-kecil ini.
karena wadahnya cukup besar ya. Jadi ini, nah ini kalau dimasukkan kan sudah tidak memakan tempat ya, sudah mudah banget masuknya. Nah, seperti ini kita masukkan semua. Nah, agak sedikit diurai ya, supaya apa? Supaya bercampur, jangan berkelompok-kelompok nantinya, atau dimasukkannya bergantian juga boleh. Nah, seperti ini kita tata dengan sebaik-baiknya ya, supaya bisa masuk semua. Usahakan bisa masuk semua ini. Nah, seperti ini. Setelah dimasukkan semua, ternyata wadahnya masih longgar ya, masih cukup banyak tempat untuk mengisi lagi bahan organik yang seharusnya kurang lebih sekitar 80% ya. Harusnya 80%, ternyata masih baru sekitar 50%. Nah, ini ada sisa ruang 30%. Ini nanti akan saya tambahkan lagi besok saat saya sedang longgar lagi, saya mengambil bahan lagi, begitu. Jadi inilah enaknya kita menggunakan sistem jadam CLF itu, kita tidak serta-merta terpaku dengan kaidah-kaidah yang terlalu mendetail ya, tapi tetap harus kita pikirkan baik itu bahan ya, bahan yang kita gunakan jangan asal-asalan ya. Kita pikirkan mana yang baik, mana yang arahnya kemana, itu kita harus melakukan supaya kita mendapatkan manfaat sesuai dengan harapan kita, atau sesuai dengan tanaman yang kita tanam, kebutuhannya seperti apa, itu yang kita cukupi. Oke, sekarang kita tambahkan lagi ini. Ini kebetulan ada air cucian beras ya. Air cucian beras ini saya masukkan ke dalam wadah bak dulu ya. Ini kebetulan tiap hari istri saya kalau masak, air cucian berasnya kurang lebih dapat 2 liter ya. Itu saya suruh mengumpulkan. Nah, ini sudah 3 hari ini. Nah, ini selanjutnya saya tambahkan limol ya, walaupun sebetulnya dari perakaran dan sisa dari endapan JLF yang lalu sudah cukup, tapi enggak apa-apa, kita tambahkan semakin beragam semakin bagus. Nah, ini yang menarik, sengaja ini untuk larutannya saya tidak menggunakan air biasa ya, bukan air dari air hujan atau air sumur, tapi menggunakan air cucian beras. Kemudian akan saya tambahkan air kelapa. Ini kebetulan air kelapanya ini juga selalu gratis, karena istri saya setiap hari menaruh wadah di penjual sayur itu yang jualan kelapa juga. Nah, ini air kelapanya yang rusak-rusak, yang jelek-jelek, atau yang enggak dipakai lah intinya, diminta sama istri saya secara gratis. Tiap 3 hari sekali itu dapatnya sebegini, 5 liter. Nah, rata-rata begitu. Kan lumayan daripada dibuang percuma sama penjual sayurnya. Saya diminta sama istri saya ya. Jadi bisa saya manfaatkan untuk nutrisi tanaman yang sangat bagus tentunya. Seperti ini. Nah, tuh kelihatan sisa-sisanya kelapa tercampur, tidak ada masalah, kita pakai saja. Kemudian satu lagi, jadi ini 15 liter sama air cucian berasnya berapa liter tadi ya, kurang lebih 7 literan lah tadi, sama 15 liter. Nah, ini sebegini. Terakhir kita tambahkan dengan garam. Nah, ini garamnya garam krosok ya,
cukup kurang lebih sekitar 1 sendok makan saja ya. Kita masukkan, kita aduk. Waduh, tempatnya agak penuh ini, kita kurangi dulu. Kita kurangi dulu supaya mudah untuk mengaduknya. Nanti langsung saja kita masukkan ke wadah JLF ini. Kurang lagi ya. Nah, supaya bisa tercampur rata baik garam maupun limolnya tadi ya, kita aduk. Kita diamkan dulu beberapa saat ya, supaya larut, bener-bener larut. Paling ya cuman butuh waktu 30 detik sampai 1 menit lah. Ini kita aduk-aduk begini. Nah, ini sengaja saya tidak menggunakan air biasa ya, jadi saya gunakan air kelapa dan air cucian beras, berharap nanti kandungan nutrisinya pun sangat bagus ya. Jadi semua bisa menjadi nutrisi, bisa menjadi pupuk untuk tanaman kita. Oke, saya rasa cukup ya. Nah, kita masukin semua ini. Jadi yang perlu diingat ya, ini dalam pembuatan JLF ini ya, kita harus pikirkan arahnya kemana. Jadi bahan-bahan yang kita pergunakan harus aman juga. Artinya aman seperti apa? Hal tersebut bisa kita lihat dari tempat tumbuhnya. Kalau ada di sekitar kita berarti memang aman untuk kita ya. Dan kalau bisa ya tetap dicari profilnya seperti apa, sehingga nanti kebutuhan tanaman kita akan terpenuhi dengan baik. Nah, ini memang saya sengaja ya, jadi bahannya sengaja saya tidak isi sampai dengan penuh. Nah, kalau untuk air kelapa sama air cucian beras kebetulan adanya cuman begini. Nah, ini kita lihat belum bisa merendam semua media, semua bahan ya, tapi nggak apa-apa, nanti besok ada air cucian beras lagi, kita tambahkan lagi. Kita nggak usah terlalu terburu-buru. Lantas apa yang sebenarnya ingin saya capai untuk membuat JLF dengan bahan-bahan tersebut ya? Jadi begini, pada dasarnya tanaman itu di dalam batang, daun, dan jaringan dari tanaman itu sendiri pasti mengandung nutrisi. Nutrisi apa ya? NPK, mikro, makro, dan sebagainya. Mineral juga ada di situ. Untuk khusus ya, untuk khusus yang bahan pesnap ini, tentu dia akan mengandung beberapa item yang memang memiliki sifat atau karakter sebagai pestisida. Nah, setelah diurai nanti tentu saja tetap berupa nutrisi nanti uraiannya, akan tetapi sifat atau karakter zat yang dikandung atau bisa dibilang pesnapnya itu tersebut ya, nanti sebagian pun akan tetap terurai menjadi nutrisi biasa normal seperti JLF ya, akan tetapi fungsi pesnapnya tetap akan masih ada. Memang tidak sebesar kandungannya sebesar pesnap yang kita ekstrak langsung ya, karena memang belum diurai. Nah, setelah diurai tentu saja sudah berkurang. Jadi tidak semua akan menjadi pesnap, tapi menjadi nutrisi untuk tanaman itu sendiri ya. Jadi yang ingin saya capai adalah itu. Dan alhamdulillah sebelumnya di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa saya sudah melakukannya dan terbukti seperti itu. Oke, kita tunggu hingga kurang lebih sekitar 3 minggu lagi, dan nanti setiap hari akan saya tambahkan air cucian beras ya, dan kalau pas dapat air kelapa saya tambahkan air kelapa sampai bahan organiknya ini bisa terendam, supaya nanti semua bisa terurai oleh
oleh mikroorganisme dari starternya, yaitu leaf mold dan perakaran. Dan nanti sekitar 3 minggu setelah tertutup sama cairan GLF nya ini ya, baru bisa kita gunakan untuk aplikasi ke tanaman ya. Jadi nanti setelah 3 minggu baru kita coba, dan insya Allah akan menjadi sangat bagus ya, sesuai dengan aturan GLF. Nanti kita anjurkan 30 sampai 300 kali lipatnya dengan air tentu saja ya. Oke, saya rasa share saya hari ini sampai di sini saja. Nanti insya Allah setelah 3 minggu ke depan akan saya share lagi update-nya. Kita tutup dulu ya. Tempatnya harus tempat panas seperti ini. Oke, akhirul kalam. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.